Waktu Rasul ada. Nah sekarang kita butuh khotib dari luar, penceramah dari luar gitu kan. Dulu bahkan sekarang masjid-masjid di Arab Saudi nggak ada kotak infak. Kenapa? Karena masjid yang bayar ini kerajaan. Khotib-khotibnya yang gaji kerajaan, imam-imamnya gaji kerajaan, yang azan yang gaji kerajaan. Nah kalau kita, nah ini makanya kadang-kadang mohon maaf ya, kalau pernyataan Imam Syafi'i itu gini, rubba muballighin wa laysa bifikhin, betapa banyak orang yang hafal menyampaikan sesuatu dia nggak paham. Ini suatu saat saya ditanya persis seperti ini. Ada orang khutbah Jumat membahas tentang bid'ah. Salah satu yang ditunjuk sama dia, ini nih kotak infak lain, ini bid'ah ini. Cuma Rasul nggak ada. Akhirnya apa? Naruh kotak infak di luar. Terus pengurusnya nanya dengan saya, aduh Ustaz, sebulan ini kita nggak dapat pendapatan. Padahal pengeluaran kita sudah jelas. Nah gitu. Jadi bapak-bapak, nah ini penting bagi kita paham. Jadi jangan sampai nanti kita baca di YouTube, dengar di YouTube, lihat di YouTube, dengar di radio, apa kata orang, kata ustadz kita catat, kemudian itu disampaikan. Bukan begitu ceritanya. Orang fakih itu dia paham detail akar masalahnya di mana. Jadi bapak-bapak, tidak mesti yang zaman Rasul tidak ada, kalau kita kerjakan jadi bid'ah, nggak pasti. Gitu. Jadi bapak-bapak, ini perlu juga ya setahu saya beliau itu ya sudah berjasa lah. Tapi tidak semua yang dikatakan beliau itu 100% benar, tidak juga salah. Setahu saya dia itu nukil itu copy paste. Ada ulama-ulama ini catat. Jadi bukan bikin buku sendiri. Ngambil ya ngoblik tadi apa namanya? Nyuplek. Nah, pokoknya gitulah. Comot sana, comot sini ya, comot sana gitu. Saya sering kan ketemu di kampus di orang-orang ya, saya kan orang-orang pengikutnya itu kadang-kadang berlebihan. Pak Ustadz kenal mau ini ya? Ya kenal. Itu dosa Libya ya? Mau saya bilang iya, saya berdosa gitu kan? Bohong kan? Oh, dia bukan dosen Libya, tapi sering ketemu saya di kampus, di perpustakaan gitu. Orang pada kuliah di perpustakaan aja. Jadi bapak-bapak, kalau kita perhatikan ya, Rasul itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia berkata dari hawa nafsu kecuali dari wahyu. Kalau dalam ilmu usuluddin ada namanya kajian ilmu itu namanya asbabun nuzul. Kalau Quran itu ada sebab-sebab Quran, ayat-ayat Quran ini sebab turunnya kenapa. Sama hadis juga begitu, ada asbabul wurud. Kenapa hadis ini keluar, pasti ada alasannya, landasannya seperti apa, ada kisahnya, latar belakangnya ada. Jadi apa ya, pertama pemahaman kita tentang bid'ah lah ya. Itu sendiri teks tentang hadis bid'ah, fa inna kulla bid'atin dolalah ya, wa kulla dolalatin finnar, itu hadis yang terpisah itu Pak. Nah, digabungkan dalam sholat Jumat itu kan, karena hadisnya terpisah itu. Kemudian kalau kita ngerti belajar bahasa Arab, bid'ah itu sesuatu yang ada yang sebelumnya nggak ada. Nah, itu Pak ya, secara bahasa yang ada sebelumnya nggak ada. Zaman Rasul nggak ada, sekarang jadi ada. Ini ada mahasiswa baru kan? Kalau nggak di sentil-sentil di WA. Oh iya. Dari mana?
Oh, ahlan wa sahlan. Oke. Jadi kemarin 3 minggu nggak datang ke Padang? Iya. Oh. Ya. Jadi tidak selalu yang namanya bid'ah itu lawannya sunnah. Ya Pak ya. Tidak semuanya namanya lawan kata sunnah ini bid'ah, enggak begitu. Jadi kalau secara bahasa sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian ada itu perkara yang bid'ah. Nah, gitu ya. Hari ini ada, kemarin kan zaman dulu enggak ada, Rasul enggak ada. Gitu. Zaman Rasul enggak ada. Itu secara bahasa bid'ah. Ya. Kemudian kalau kita lihat dalam bid'ah ini prakteknya, tidak semua lawan kata sunnah itu bid'ah, atau tidak semua yang dilakukan orang bid'ah itu jadi konfrontasikan lawan itu sunnah, enggak. Kalau kita belajar ahkam syar'iyah itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Ya. Contoh lagi ya, ada namanya wajib, ada namanya sunnah, mubah, makruh, haram. Atau kita ini lagi, lawannya wajib itu haram, lawannya sunnah itu makruh, pertengahan di antara keduanya adalah mubah. Jadi kalau hukum itu ada orang makan begini, melakukan ini, melakukan zina, itu ada hukum-hukumnya. Sama dengan bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum, dia adalah objek dari hukum. Bid'ah itu bukan hukum, ya Pak ya. Sebagaimana kalau makan dianjurkan, disunahkan makan dengan tangan kanan, kan begitu. Kalau ada orang makan dengan tangan kiri, berarti dia makruh, kan begitu. Kalau makan dia harus duduk, disunahkan duduk. Maka kalau ada orang makannya berdiri, maka hukumnya makruh, karena dia lawan dari sunnah itu makruh. Kalau lawan dari wajib haram, kan begitu. Jadi tidak mesti yang ini bid'ah haram, enggak begitu. Ada ilmunya Pak. Makanya kalau ada orang ngomong ini hasil ijtihad saya, lu Bapak belajar dari mana ijtihad? Orang saya aja nggak berani ijtihad, gitu. Jadi ngerti balaghah, ilmu mantik, dia tahu usul fikih, dia ngerti bahasa Arab. Nah kita bahasa Arab nggak tahu. Taunya la naam gitu aja kan. Nanya sama orang jalan, sama ya akhi, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukin saya jalan yang lurus. Ngomong apa? Katanya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin, gitu kan. Iya, artinya kita nggak ngerti bahasa, kita ngomong ini ijtihad saya nggak bisa Pak, nggak bisa berdiri sendiri. Maka orang berijtihad fardhu itu sulit. Rata-rata ijtihadnya berkelompok. Nah, saya ada yang ngerti bahasa Arab, ada yang ngerti Quran, ini pandangannya seperti apa, dikumpulkan, nah, keluar ijtihad, namanya ijtihad jama'i. Jarang orang bisa ngerti seluruhnya, itu jarang. Nah kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak berijtihad, kita suruh nanya sama orang yang lebih paham, kan begitu. Maka termasuk dengan perkara-perkara gini, nggak boleh Pak. Dia katakan segala yang zaman Rasul nggak ada jadi bid'ah. Lah dia ngisi Ramadan, ngisi kultum. Zaman Rasul nggak ada kultum Ramadan, bid'ah juga nanti. Zaman Rasul nggak ada tadi bapak-bapak jamaah nanti yang menyampaikan khutbah si fulan bin fulan waktu sholat itu, nggak ada. Bid'ah juga dong. Nah, juga nggak bisa begitu. Pakai onta semua gitu kan?
Dia katakan ini masjid yang mendekati sunnah. Ini enggak ada. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Bukan ini yang ini. Keramik. Zaman Rasul pasir, Pak. Ada dulu satu kelompok orang, dia bilang gini, alhamdulillah Ustaz, kami sudah menjalankan syariat. Jangankan yang kecil-kecil kami pakai. Apa contohnya? Alhamdulillah kami menerima zakat fitrah berupa korma. Jadi bapak-bapak bayar zakat fitrahnya pakai korma. Masjid ini tahun ini dapat kira-kira 10 ton kurma. Alhamdulillah, kata Ustaz Dr. Mu'in, alhamdulillah. Terus, nah ini kendalanya Ustaz, waktu kita bagiin gak ada yang mau. Gak ada yang mau. Di Arab itu Pak, orang mau sarapan itu pakai korma cukup, 3 korma cukup. Kalau saya itu makan korma itu setelah makan nasi, baru cukup. Gitu. Iya. Nggak nendang Pak. Orang mohon maaf ya, lebaran aja saya orang makan pakai ketupat lontong saya nggak bisa Pak, harus nasi. Karena kalau makan ketupat tuh nggak padat Pak, sekotak-kotak gitu kan. Rasanya, wah ini kok kan masih ada rongga-rongganya ini buat di sini. Kalau kita nggak belajar bahasa Arab, semua kata-kata kula kita anggap setiap atau semuanya. Padahal maknanya lebih dari itu Pak. Kalau kita lihat dalam kamus bahasa Arab ya, ilmu rawu sorof itu, ilmu sorof lah, atau makna kalimat jar itu ya. Kula itu artinya banyak Pak. Ada 15 atau 17 makna dari kula itu. Banyak. Salah satunya adalah setiap, kebanyakan, semuanya. Nah, sekarang Allah berfirman dalam satu ayat, wa ja'alna kulla syai'in wa ja'alna kulla hayyin min ma. Kami ciptakan segala sesuatu itu dari air. Itu Quran itu Pak. Kalau kita perhatikan, apa benar dari air semua? Malaikat dari mana? Malaikat diciptakan dari cahaya. Iblis dari mana? Dari api. Kok bertentangan dengan ayat ini? Maka ayat ini maknanya adalah kami ciptakan kebanyakan yang hidup itu dari air. Bukan semua. Kalau dalam surat Al-Kahfi, ya, ketika ada raja itu hobinya ngoleksi kapal-kapal. Kalau sekarang orang ngoleksi apa namanya, mobil-mobil. Dulu ada raja yang suka dengan ngoleksi kapal-kapal. Ada kapal bagus, dia ambil. Kalau dalam hadis, dalam Quran itu disebutkan akhadna kulla safinah. Dia ngambil kula, safinah, perahu atau kapal. Kata-kata kula itu maknanya apa? Semua apa? Sebagian. Maka nama Nabi Khidir atau Khidir, perahu yang ditumpang itu dilobangin. Begitu raja mau ngambil, ini agak tenggelam, ini bocor kayaknya, nggak diambil. Sama raja nggak diambil. Kenapa? Dia hanya ngambil perahu-perahu yang bagus. Kalau yang bocor-bocor ngapain diambil? Gitu kan? Maka mana kula itu adalah kebanyakan yang diambil adalah yang bagus. Ngapain ngambil barang-barang yang jelek-jelek, kan begitu. Maka kalimat kula dalam kula bid'atin dolalah itu, kebanyakan dari bid'ah itu sesat. Maknanya itu bukan semuanya bid'ah sesat. Buktinya apa? Buktinya apa? Kita sholat pakai waktu, pakai ini, pakai AC. Maka para ulama itu menyebutkan begini, yang bid'ah itu ada dalam beberapa hal. Yang pertama, bid'ah aqaidi, bid'ah keyakinan. Yang kedua, bid'ah amal. Ya, ada bid'ah akidah,
tentang gini, kita Allah ini kayak mana bentuknya? Kita ngayal-ngayal Allah tuh mungkin kan disebutkan man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah berharap berjumpa dengan wajah Allah, berarti Allah punya wajah. Mas Prai punya wajah. Kita ngira-ngira itu Pak, nggak boleh, itu bid'ah itu, nggak boleh. Atau dalam surat kan yadullah fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan mereka. Apa maknanya? Oh, tangan ada jari. Allah punya jari juga. Oh, nggak boleh itu Pak. Kenapa? Karena bertentangan dengan satu ayat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak serupa dengan apapun, enggak seperti bayangan kita. Rasul sempat mau melihat Allah itu, diajak untuk melihat Allah. Tapi begitu dia melihat wajahnya Allah atau melihat Allah, itu seperti remang. Kenapa? Seperti ada cahaya, yang cahaya itu bikin silau. Sama kayak Bapak gini. Bapak lagi naik motor, memperhatikan jalan gitu ya. Kemudian di depan ada mobil nembak lampunya. Itu kan nggak kelihatan, Pak. Sama Rasul itu ditanya dengan para sahabat, ya Muhammad atau ya Rasulullah, ara'aita rabbaka fil mi'raj itu kan? Apakah engkau melihat wajahmu ketika mi'raj ke langit itu? Apa kata Rasulullah? Nurun fa anna araha. Cahaya silau, nggak bisa saya melihatnya. Jadi bapak-bapak, nggak bisa kita membayangkan Allah seperti apa. Kalau ada orang bisa, Allah tuh begini ada, itu berarti bid'ah secara akidah. Jadi kalau kita menyebutkan tentang Allah, seperti hanya gini, dulu pada zaman Nabi Muhammad, ini saya request tadi sebelum menangkan, Pak Guru, tolong sih bikin saya air jahe tapi pakai gula merah ya. Alhamdulillah, makasih Pak. Dari kemarin lagi tidak bersahabat dengan gula pasir. Jadi di rumah itu ada 2 kilo masih utuh. Kalau ada tamu aja baru kasih. Yang mana tadi? Gula pasir. Yang mana tadi ya? Nah, terakhir saya sebelum ngomong ini teman-teman. Nah, cahaya. Jadi ketika ada orang-orang Quraisy bilang begini, ya Muhammad, kan mereka punya Tuhan, setiap suku punya Tuhan masing-masing, ditempelin di Ka'bah itu kan, digantung. Ada Manat itu suku patungnya Bani apa, Hubal patungnya Bani Tuhannya. Nah ditanya, ya Muhammad, siplana alihatan, sebutkan pada kami ciri-ciri Tuhan. Qul huwallahu ahad, katakan ya Muhammad, Allah itu esa. Allahus somad, Allah itu tempat menggantungkan harapan, menggantungkan tujuan. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak dilahirkan juga tidak melahirkan, atau tidak melahirkan dan tidak juga dilahirkan. Dia datang sebelum dunia ada, dunia hancur dia masih ada. Kalau kita datang kan masih, datangnya setelah asar, masih dikungkung dengan waktu. Kalau Allah, ya Allah waktu yang menciptakan Allah Pak. Kemudian disebutkan kalau ada Tuhan lahir, dunia sudah ada, bukan Tuhan. Kalau dunia masih ada, Tuhan mati, juga bukan Tuhan, kan begitu. Kemudian disebutkan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak serupa dengan apapun. Jadi nggak serupa. Maka dia punya sifat, dia punya af'al. Maka saya pernah agak marah dengan mahasiswa satu kampus agama di Indonesia ini, UIN inisialnya. Itu kan Ustadz
ngerusak akidah itu Pak. Tadi saya di kampus di mana di Basra ngobrol-ngobrol. Bahkan ada yang pernah jadi mahasiswanya. Iya, Profesor Dr. Musdah Mulia, guru besar agama Islam. Dia katakan begini, inti dari pernikahan itu yang penting mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, cinta dan kasih sayang. Nggak penting beda jenis. Kalau suka sama suka bisa, walaupun sama binatang. Itu profesor doktor. Gitu. Makanya ngeri Pak. Gitu. Sekarang malah pelajaran seks gitu ya. Presiden kita, presiden orang daerah-daerah sini presidennya, itu mau bagi-bagian kondom juga ke anak SD, anak SMP, pelajaran seks itu nanti. Iya, mana itu? Makanya hati-hati. Jadi kembali kita bicara tentang Tuhan, nggak bisa kita ngira-ngira karena tidak serupa. Tapi nanti Pak, pada saatnya kalau kita masuk surga, lilladzina amanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman, dia akan mendapatkan husna. Husna itu jamak dari husna itu adalah nama lain dari surga. Jadi orang ketika sudah berjumpa dengan wajah Allah, nikmat surga itu sudah nggak kerasa lagi Pak. Ada orang cerita-cerita, saya terus makan ini, makan ini, saya malah melihat Allah, iya tak? Langsung turun seleranya, gitu Pak. Nah, bid'ah masalah akidah itu nggak boleh. Contoh apa? Malaikat itu anak-anak Allah yang perempuan, gitu. Allah itu menikahi Maryam, nauzubillah, kemudian turun punya anak namanya Isa Al-Masih. Itu kalau ada orang nikah karena dia butuh. Kalau Allah nggak butuh sama sekali kayak gitu Pak. Bahkan Allah nggak butuh kita sembah, dan Allah nggak butuh. Kalau kita semua orang beribadah pun Allah nggak akan nampan derajatnya. Kalau kita durhaka semua, yuk kita nggak tolak biar kayak mana Allah itu rugi paling. Enggak begitu juga. Yang butuh akan ibadah kita semua. Gitu. Ini masalah bid'ah akidah. Contoh nanti ada orang-orang Yahudi mengatakan kitab Talmud itu lebih utama daripada Taurat. Padahal Talmud itu adalah gubahan. Ada kitab Taurat diubah-ubah jadi Talmud. Itu bid'ah akidah. Yang kedua, bid'ah amal. Bid'ah amal itu ada yang pertama disebutkan di luar ibadah, baik sebelum dan setelah ibadah. Gitu ya, kembang-kembangan dalam ibadah dia. Contoh sebelum sholat atau setelah sholat gitu ya. Atau yang kedua masuk dalam ibadah. Seharusnya orang sholat Allahu Akbar, kemudian kita pakai Allah, gitu kan? Ada kan gitu? Atau ketika tahiyat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini bid'ah amal ini Pak. Dulu nggak ada diarahnya, kita bikin sendiri. Gitu. Nanti nambah lagi kok kalau satu begini kurang, harus 2 putaran gitu. Nambah lama. Itu kan sholat subuh kan 2 rakaat, padahal masih seger-seger, masih pagi-pagi. Gimana kalau kita 4 rakaat aja lah? Siang sibuk, harinya kerja. Gimana kalau 2 aja lah? Nanti yang 2 di siang kita potong untuk yang subuh gitu. Kalau subuh, kalau zuhur asar dijamak jadi 2-2, qashar 2-2 gitu. Kalau subuh jadi 1. Kalau sholat asar sholat maghrib 3 jadi 1,5 gitu. Itu bid'ah amal, nggak boleh itu. Tapi kalau bid'ah yang muqaddimah atau setelahnya, contoh kadang-kadang ada orang, mohon maaf ya, mau azan
Dulu kan azan aja. Sekarang orang nambah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin dan seterusnya. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, karena salawat juga boleh. Gitu. Contoh lagi nih, mohon maaf. Aba-aba meluruskan saf itu Pak, lebih dari 70 lebih riwayat. Luruskan saf itu ya, saling berdekatan, itu ada 70 lebih. Saya pernah baca teksnya itu Pak. Ya. Sekarang pertanyaan gini, kita mau ngasih komando sebelum sholat. Kan ada sawu sufufakum, ada yang tarasu, ada yang taqarabu, saling berdekatan gitu. Ada yang istaqimu wa'tadilu, kan banyak itu Pak. Yang jadi masalah gini, apakah harus pakai bahasa Arab? Pakai bahasa Jawa boleh nggak? Pakai bahasa Lampung boleh nggak? Nah, itu. Yang kedua gini, kalau ngasih komandonya zaman Rasul nggak pernah ada, baik bahasa Indonesia atau terjemahannya atau bahasa Arab. Contoh, zaman Rasul nggak ada HP. Sekarang tolong yang bawa HP dipatiin. Yang nggak bawa HP tolong dimatiin gitu. Atau kalau yang bawa HP tolong di silent gitu ya. Atau anak-anak jangan ribut ya. Itu zaman Rasul kan nggak pernah ada kalimat itu. Jangan ribut gitu. Keluar aja kalau ribut. Nah, itu zaman Rasul ada nggak? Nggak ada. Boleh nggak dilakukan? Boleh nggak? Seandainya nih Pak, safnya sudah lurus, begitu komat langsung lurus rapi gitu. Apa ngasih komando? Luruskan saf. Sudah lurus Pak. Marah imamnya. Nggak boleh dibantah. Zaman Rasul coba gitu. Sudah lurus. Wah. Gitu. Saya tadi berani ngomong di Basnas, kan ada staf kami kundut ya. Saya bilang gini, antum ini kalau sholat nggak pernah lurus safnya, nggak pernah nyunah. Kenapa? Itu kalau zaman Umar itu ngurus pakai pedang lurusnya Pak, lurus pakai pedang. Itu pasti nancep perut antum itu, saya bilang. Oh Ustaz, saya sudah nggak ada, udah nggak ada saya gitu. Bahkan mohon maaf ya, jadi ceritanya kata teman saya waktu di pondok dulu, Yudi, bid'ah itu. Kenapa membaca doa kok bid'ah? Karena kamu pakai Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa salahnya? Hadisnya itu tentang ketika Rasulullah makan dengan anak kecil, ya gulam, samillah, wahai anakku, ucapkan bismillah. Itu aja. Loh, ini kan cukup nama Allah juga ini, saya bilang gitu kan. Begitu saya ngucap gini, Allahumma, oh itu hadisnya dhaif, nggak boleh dipakai. Saya orang awam, saya nggak ngerti bahasa Arab. Boleh nggak saya pakai bahasa Indonesia? Boleh. Apa doanya? Ya Allah, berkahi makanan. Boleh itu. Ini kan terjemahan tadi. Allahumma barik lana. Wah, itu jadi mumet itu Pak. Jadi jangan potong-potong amat lah gitu kan. Kok sama orang Islam cepat benar nyala-nyala, kita nggak tahu. Ada teman saya itu agak ya ekstrim ya pemahaman, agak salaf gitu. Saya kasih contoh sholat Jumat. Kan dia kalau sholat Jumat, habis sholat, habis khutbah, sholat, kemudian balik badan aja zikir diam. Di Kompisi Banyu Urip itu Pak, di sana kebiasaannya habis sholat Jumat, zikir bareng, agak keras, doa, baru bubar. Kalau belum doa ditungguin tentara Pak, gitu. Lama, ada 10 menit kan, kok nggak doa, mau keluar nggak nama komandan gitu kan. Ada yang nyeletuk gini Pak, kalau mak ini jadi lumut kita.
Wah, baru ngerti langsung doa saja. Iya. Ini bagian tentang belum masuk dalam macam-macam bid'ah nih Pak. Jadi bapak-bapak, contoh lagi nih. Ada kejadian. Bismillah. Ada teman itu Pak, habis sholat 5 waktu, biasanya kan salam-salaman. Kemudian habis sholat dia mundur. Ditanya, kenapa situ nggak salaman? Ya ini bid'ah Pak. Rasul nggak pernah mengajarkan kayak gini. Oh gitu. Iya, nggak ada dalilnya tentang salaman habis sholat fardu, itu nggak ada dalilnya. Kenapa? Karena bid'ah. Oh gitu. Ada nggak dalilnya Rasul mengajarkan atau merintah habis sholat fardu mundur? Nggak ada. Nah, itu bid'ah juga. Berarti situ menghindari bid'ah dengan cara yang bid'ah. Mumet aku Pak. Nah ya. Jangan penuh-penuh amat. Selama itu bukan kita anggap ibadah, nggak apa-apa. Selama bukan kita anggap ini ibadah, kalau nggak salaman nggak abdul, nggak apa-apa. Tapi kalau kita, oh ini kalau nggak salaman salah. Kalau nggak yasinan dikucuk, nah itu nggak boleh. Ini kira-kira. Jadi bahas tentang ini nih Pak. Siapa ini asal masalahnya? Yang ngasih. Jadi bapak-bapak, jadi bid'ah itu Pak bukan hukum. Justru bid'ah itu objek dari hukum. Nanti bid'ah itu Pak ada yang wajib, bid'ah itu ada yang sunnah, bid'ah itu ada yang mubah, ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Bid'ah itu Pak. Ya. Yang wajib kayak mana? Dulu Rasul itu Pak dengan para sahabat. Nah ini saya koreksi Bapak tentang pemahaman kaum ummi ya atau kaum jahiliyah. Jangan Bapak anggap jahil itu bodoh. Memang jahil itu bodoh atau iseng. Jahiliyah itu bukan zaman kebodohan Pak. Dia anggap bodoh itu karena mereka bersyukurnya bukan pada Allah tapi kepada Lata Uzza. Nyembahnya tidak nyembah Allah tapi nyembah patung-patung itu dianggap jahiliyah, bukan primitif banget, enggak. Ada tadi bukan syukur sama Allah malah Dewi Sri gitu kan. Bapak mau ke satu tempat tersesat, ternyata melewati pohon besar, ada batu besar, kemudian apa yang Bapak lakukan? Mbah, kiri numpang lewat ya Mbah gitu kan. Itu juga ini jahiliyah itu. Iya. Sekarang masih ada orang mau menggandakan uang gitu ya. Ya kan? Di daerah ini dekat Tugu Macan itu tahun berapa itu? Ada orang satu keluarga itu yang ngomong itu Pak siapa itu ya, guru SM Nusantara lah, SMK Nusantara siapa gitu. Barusan dari ini Pak ada yang ketipuan penggandaan uang. Jamal parah, itu bodoh, jahiliyah itu. Kalau dia bisa kaya Pak, nggak ngajak orang lain, dia kerjaan sendiri, ngapain ngajak orang, ya kan? Kalau ada orang rukun bisa kaya, ngasih uang kepada orang, ya dia kaya sendiri, ngapain ngajak orang, ya kan begitu. Kalau dia bisa ngadain uang, paling mesin fotokopinya banyak itu, kan begitu. Nah zaman Rasul itu yang kedua ada namanya ummi. Walladzi akhraja minal ummiyin ya, yang dikeluarkan bagi umat yang ummi. Ummi itu apa? Bukan tidak bisa baca. Kalau terjemah kita memang tidak bisa baca. Ummi itu orang yang nggak butuh nulis. Kenapa? Karena setiap yang dilihat
setiap didengar langsung hafal. Para sahabat itu Pak, dia nggak butuh nulis. Kalau ada orang nulis itu karena dia takut lupa. Nah, bapak-bapak ini kayaknya nggak butuh nulis. Nggak butuh nulis. Gitu. Jadi karena kita sudah bertahun-tahun pengajian, besok kita ujian. Oh, nggak ada yang datang itu nanti. Iya. Jadi sahabat itu kalau gini, contohnya datang ini, dia tahu, oh ini duduk sini, ini datang jam berapa, tahu detil. Yang tidak dimiliki umat-umat lain, nggak dimiliki bangsa-bangsa lain. Jadi bukan kayak sekarang. Kalau sekarang ada orang nggak bisa baca itu memang bodoh, nggak bisa nulis itu memang bodoh. Kalau dulu memang orang nggak butuh nulis, tahu semua, hafal semua. Dulu ada Imam Bukhari itu waktu masih kecil itu kan ikut kajian, orang pada nulis, dia nggak nulis. Anaknya kalau belajar itu nulis, bawa pena, bawa buku ditulis biar hafal. Kayak mana kamu ulang gitu, kata Imam Bukhari itu. Pelajaran dari awal sampai saat ini saya hafal semua. Bacain, ribuan aja dibacain. Mungkin bapak ini Bukhari semua ini. Kayak betul nulis. Terbunuh. Kata Umar bin Khattab, banyak penghafal Quran terbunuh. Saya khawatir nanti hilang ilmu Quran itu hilang karena banyak yang terbunuh. Gimana kalau kita menyatukan Quran dalam satu catatan, dalam satu kitab? Kata Abu Bakar, hati bid'ah, ini bid'ah, tidak pernah dikerjakan sama Rasul. Tapi ini kalau bid'ah, ini bid'ah yang bagus. Kenapa? Karena nanti biar gak hilang ilmu Quran itu. Oh gitu ya, kumpulin. Yang memimpin si Zaid bin Sabit, usianya baru 14 tahun Pak. Ali bin Abi Thalib, ada si Umayyah, ada lagi si Ubay bin Ka'ab, ada Anas bin Malik. Itu nyatet. Semua orang yang mau setoran hafalan Quran itu dites dan suruh bawa 4 orang saksi. Benar nggak yang dibaca sama dia itu? Ada yang nggak bisa menghadirkan orang saksi, tapi saya yakin. Ya udah tulis. Begitu tulis, berani nggak kamu bersumpah atas nama Allah 2 kali kalau yang kamu baca ini benar Rasul? Jadi tes benar Pak. Itu jadi bid'ah yang wajib karena waktu kondisinya biar nggak hilang ilmu Quran. Masih ada waktu nggak? Masih berapa menit lagi? Atau ada yang mau nanya lagi, nanti kita sambung tentang bid'ah ini Pak. Monggo silakan. Pak Kasih, Pak Kamsi. Kebetulan saya terus saya Jumatan. Iya. Dalam perjalanan saya di stop orang. Mamang berhenti dulu. Ada apa? Nitip dia uang 5.000 ini tolong masukkan dalam kotak masjid. Iya. Loh, apa kau enggak Jumatan? Aku masih banyak kerjaan. Jadi dia lebih mementingkan Sunnah. Sunnahnya daripada sholatnya. Iya. Iya. Tentu sudah pun dapat pahala. Iya. Tapi meninggalkan yang wajib itu berdosa. Gak bisa empas-empasan. Sama kayak ada orang, sholat malam lagi semangat baca Quran, sholat malam, tapi subuhnya kesiangan, ya dosa dia. Jadi dia sendiri beranggapan sedekah di hari Jumat itu lebih utama daripada sedekah di. Iya, benar memang. Contoh saya gini Pak, contoh nih Pak, saya menyampaikan ya, saya ngajarkan Bapak sholat, kan man hada ila huda, kana lahu minal ajri mithli ujurihim syai'an, la yang kutu min ujurihim syai'an. Barang siapa yang ngasih petunjuk pada orang, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengerjakan ibadah tanpa ngurangi sedikit pun. Ayo Pak,
kita nanti sholat witir. Ayo bapak-bapak sholat witir. Bapak-bapak sholat witir, saya enggak. Kan saya sudah dapat pahala dari itu. Oh enggak begitu. Bapak tetap sholat witir, nanti mereka sholat witir pada pahala. Sama nanti kalau pakai hadis itu, barang siapa yang mengajak orang puasa 1 hari di bulan Rajab, 2 hari di bulan Rajab, 3 hari, banyak tuh kan. Ini ngajak-ngajak orang aja itu. Kayak kemarin, Ustaz boleh nggak kita bikin grup untuk Qiyamul Lail? Bagus. Gimana kalau kita ngantuk banget, kita WA teman, kita telepon, "Oi, sholat malam, oi, bangun," gitu. Kita tidur. Ya nggak dapat pahala, nggak dapat pahala. Jadi bapak-bapak tadi juga orang nitip infak atau sedekah bagus, tapi sunnah itu Pak. Yang wajib lebih utama. Sholat ibadah Jumat itu lebih utama. Nggak bisa nanti empas-empasan lah mudah-mudahan. Ya nggak bisa. Jadi ikhtiar kita, usaha manusia itu Pak, nggak boleh menghalangi kita beribadah kepada Allah. Itu kira-kira. Itu tadi udah saya bahas. Makanya oleh-olehnya dibagi dulu. Oleh-olehnya dibagi dulu. Oh. Jadi bapak-bapak, tentu bapak harus menyikapi ya, menyikapi perbedaan-perbedaan itu. Ya, kalau yang bau bagus-bagus kita ambil, yang kira-kira malah bikin kerusuhan, bikin perpecahan, lebih baik kita tahan-tahan aja lah, gitu ya. Memang kadang-kadang ada orang bermain untuk mecah belah umat itu ada yang, kalau istilah saya gini Pak, ada yang namanya sekuler kiri, dia yang kalau urusan negara-negara nggak usah bawa-bawa agama nggak boleh masuk-masuk dalam urusan negara. Kalau kita mau kaya jangan bawa-bawa agama gitu. Kalau pakai agama ada riba, harus ngomong-ngomong riba gitu kan. Itu sekuler kiri, nggak sholat itu biasanya kayak gitu. Ada yang sekuler kanan, kita zikir aja, nggak usah ngurus-ngurus negara, negara itu kotor, politik itu jahat. Itu sekuler kanan. Biasanya orang-orang rajin sholat juga. Ya sama-sama sekuler itu nggak boleh Pak. Ada hal-hal bisa dikerjakan sendiri, ada hal-hal yang harus dikerjakan dengan negara. Contoh, kadang-kadang kita takut dengan hukum-hukum Islam. Padahal hukum-hukum Islam yang kisos itu cuma di bawah 10%. Selebihnya ekonomi itu nggak boleh riba, nggak boleh monopoli dan sebagainya. Ada. Mohon maaf, dulu kalau orang mau beli barang nanya berapa ke singkong Pak, saya beli, kan begitu. Sekarang karena orang jauh dari agama, yang punya singkong nanya sama orang, harga singkong berapa ya? Padahal yang punya singkong kita Pak. Kita nanya sama yang mau beli, situ mau ngasih harga berapa? Kan salah ini negara. Ya kan? Makanya bapak-bapak lagi-lagi milih pemimpin itu penting. Milih pemimpin itu penting Bapak. Milih pemimpin yang sholat waktu mau kampanye aja. Hah? Nanti saya WA lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Padang apa sini? Padang apa sini? Oh. Nggak kepancing.